Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunus Kurniawan. Pada saat ini saya akan melakukan asuhan persalinan kala 2 dan kala 3. Kita pertama mendengar dan melihat tanda kala 2 pada persalinan, yaitu si ibu merasa ada seperti dorongan kuat dan menelan. Kemudian ibu merasakan ada tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan atau vaginanya. Kemudian kita melihat perineumnya menonjol, kemudian vulva dan sphincter anihnya membuka. Kemudian setelah itu kita memastikan kelengkapan alat, peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menolong persalinan ibu. Lalu tidak lupa juga menggunakan celemek atau baju penutup, kemudian sepatu boot juga. Kemudian kita mencuci tangan dan juga menggunakan handscoon. Baik, setelah peralatan sudah lengkap dan sudah menggunakan handscoon pada tangan kanan, kemudian kita hisap oksitosin 10 unit ke spuit. Kemudian kita taruh di partuset. Nah, setelah itu kita bersihkan, kita lakukan pembersihan vulva dan perineum dari depan ke belakang dengan kasar yang sudah dibasahi air DTT. Kita bersihkan, kemudian kita balik. Nah, terus kita ganti dengan kasar yang lain bagian kontralateralnya. Seperti itu, kita sudah membersihkan, terus kita buang gasanya. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap atau tidak. Baik, kita sudah pembukaan lengkap, kemudian kita periksa di jiji. Kita memeriksa di jiji setelah kontraksi uterus meredah. Lalu kita beritahu kepada ibu, intinya pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian kita suruh ibunya untuk di posisi yang senyaman mungkin, sesuai yang diinginkan ibunya. Setelah itu, setelah posisinya sudah sesuai dengan keinginan ibu, kita meletakkan handuk bersih ke perut ibu. Kemudian kita ganti sarung tangan. Kemudian setelah kita mengganti handscoon, kita gunakan di kedua tangan. Kemudian kita menaruh kain yang bersih di bawah dari bokong ibunya, supaya nanti untuk membersihkan bayi. Nah, jadi setelah itu kita lakukan bimbingan iman nalar pada ibu. Silakan ibu menaruh ibu jika merasakan ada seperti kontraksi atau ingin menelan, silakan ibu menelan. Tapi jangan, kalau tidak ingin menelan, jangan menelan ibu. Kemudian setelah tampak kepala bayi sekitar 5 cm membuka vulva, kemudian kita lindungi perineum dengan satu tangan ini, dengan kain yang di bawah tadi. Tangan yang lain kita menahan kepala bayi. Seperti ini. Lalu saat kepala sudah keluar,
kita periksa apakah ada lilitan tali pusat di leher bayi. Kita periksa, jika ada kita regangkan, lalu kita menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran ke arah paha ibu. Baik, setelah ada putaran ke arah bayi, ke arah paha ibu, kita pegang kepala bayi, kemudian kita gerakkan bayi ke arah bawah hingga bahu anterior muncul. Nah, kemudian gerakkan ke arah atas untuk melahirkan bahu bagian posterior. Setelah dua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk penopangan kepala dan bahu. Kita gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah bayi lahir, kita penelusuran tangan berlanjut ke punggung, bokong, dan kaki bayi. Baik, setelah bayi sudah keluar, lalu kita cek atau kita lakukan penilaian untuk bayinya baik, keadaannya baik. Kemudian kita keringkan si bayi, dan setelah kering kita meletakkan bayinya di perut ibu bagian bawah, posisi tengkurap. Ini bu, bayinya ya bu, selamat ya bu bayinya. Kemudian kita lakukan pemberian oksitosin BM. Nah, kita periksa kembali uterus untuk memastikan hanya ada satu bayi. Kemudian kita memberitahu si ibu jika akan disuntik. Setelah 1 menit bayi keluar atau bayi lahir, kemudian kita menyuntikkan oksitosin di paha sepertiga paha atas, kemudian kita setelah 2 menit sejak bayi lahir, kita klem tali pusat di 3 cm dari pusat bayi dan 5 cm. Kita klem. Kemudian kita gunting tali pusat di antara 2 klem yang kita pasang. Baik, setelah kita gunting, kita lepaskan klem pada wadah. Lalu kita ikat tali pusatnya. Kemudian kita letakkan bayi di dada ibu untuk kontak kulit dan inisiasi menyusui. Baik, setelah itu kita memindahkan klem tali pusat hingga jarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian kita letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, bawah ibu. Kita deteksi dari kontraksi ibunya. Baik, setelah uterus berkontraksi, kita tegangkan tali pusat
dengan tangan yang kanan. Nah, kita lakukan penegangan ke arah bawah sambil tangan yang sebelah ini mendorong uterus seperti menekan. Tapi ini jangan ditarik ya, cuma sekedar ditegangkan, jangan ditarik. Nah, kita dorong ke dorsokranial, kemudian kita pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Kemudian tekan, kita lahirkan plasenta. Baik, setelah plasenta muncul di interius vagina, kita lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Terus kita pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilih. Kemudian kita lahirkan, kita tempatkan pada wadah yang telah disediakan. Kemudian kita lakukan massage pada kita lakukan massage di bagian fundus uteri atau kita pijat-pijat. Setelah itu kita periksa kedua sisi plasenta dan kita cek apakah plasenta sudah dilahirkan dengan lengkap. Kemudian kita tempatkan plasenta di wadah yang telah disediakan. Setelah itu kita evaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum atau tidak. Baik, proses persalinan kala 2 dan 3 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.